Lantas tips dan sarannya Ibu terhadap mahasiswa yang di teknologi tipsnya itu untuk lebih semangat lah, saran-sarannya gitu. Iya. Apa ya, kuliah di jurusan teknologi itu sebenarnya kita bukan kebutuhan primer ya tentang internet ya, tidak ya. Yang penting kita punya kemauan untuk sering-sering berlatih, karena memang di jurusan teknologi itu kita harus ini Mbak, kebanyakan apa ya kayak ngoding gitu. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus banyak latihan gitu, banyak latihan. Kalau misalnya kita tidak punya nggak punya semangat gitu ya, silahkan bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Biasanya di kampus kan ada komunitas nih Mbak, kayak misalnya himpunan mahasiswa jurusan kayak gitu ya. HMP. Nah silahkan di situ ikut gabung. Misalnya kalau di jurusan teknologi informasi di sini ada kan apalah gitu, komunitas belajar ngoding misalnya, atau belajar ngaji teknologi atau apa. Nah silakan ikut komunitas seperti itu. Biar apa? Biar semangat kita itu bertambah. Karena ketika kita bertemu dengan orang lain yang mempunyai semangat lebih banyak dari kita, mungkin saja mereka bisa menularkan kepada kita gitu. Kalau kita sendiri ya nggak bisa, karena ya kadang itu pasang surut kehidupan ya. Kadang kita semangat ya, kadang saya saja merasa seperti itu Mbak. Ketika saya di rumah saya enggak semangat, saya aduh males ini apalagi banyak kerjaan gitu. Tapi ketika berkumpul dengan teman-teman yang sudah satu profesi gitu ya, semangat itu ada lagi. Nah sama seperti mahasiswa, jangan hanya belajar sendiri, jangan cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang. Jadi harus adalah setidaknya kita menyisakan waktu sehari saja untuk belajar bersama di dalam komunitas yang membahas tentang teknologi kayak gitu, yang berkaitan dengan teknologi seperti itu. Lebih ke karena kalau kita sudah ketemu dengan teman yang semangat, kita kan juga ikut dia begitu semangat, berarti kita harus lebih semangat dari dia. Ketularan semangatnya gitu Mbak. Ya tapi di sini kan memang ada, kalau khususnya di ST HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi. HMP. Mungkin kalau di TI adalah HMPTI ya. Ada. Saya memang mendorong kepada mahasiswi ya, karena ini IST Anokoya memang baru berjalan 4 tahun. Jadi mungkin komunitas-komunitas itu belum ada, tapi saya sudah ayo kita buat komunitas begitu. Cuma karena semester atas sekarang masih sibuk dengan persiapan skripsi. Nah ini ada beberapa mahasiswa di semester 5 yang sudah ikut MBKM Mbak. Alhamdulillah di TI itu sudah beberapa mahasiswa dan hampir selesai SIB-nya ya. Nah itu saya bilang, kalian setelah program MBKM ini harus memberikan bukti nyata. Kita harus menularkan apa yang sudah kita pelajari di SIB itu. Saya bilang memang seperti itu. Jadi saya wajibkan mereka untuk menjadi tutor dalam sebuah kajian komunitas seperti itu. Pencapaiannya ya setidaknya. Ya, setidaknya seperti itu. Jadi biar kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita belajar dan tidak kita salurkan, tidak kita berikan pada orang lain, itu hanya akan menjadi ya ilmu yang kurang manfaat, mungkin seperti itu. Akan lebih baik kalau misalnya kita tularkan pada teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini komunitas kajian teknologi khususnya di HMPTI insya Allah akan aktif gitu, akan mulai aktif.
selama Ibu menjadi dosen ya, ngajar di IST ini, kesulitan apa saja? Kan mereka banyak yang belum paham tentang teknologi sepenuhnya. Berapa lah gitu kesulitan yang Ibu alami selama ini? Gimana ya? Saya memang dari awal ketika masuk pertama kali gitu kontrak kuliah, saya biasanya memang full perkenalan sama mereka. Jadi saya cerita, sharing-sharing tentang pengalaman saya, mulai dari saya SD, saya sampai ini gitu. Nah, itu saya tanyakan, kalian dulu SMA-nya jurusan apa? Nah, jadi biar saya tahu, oh ternyata memang kebanyakan ini apa namanya, memang apa ya, memang ada yang jurusan bahasa, ada yang tantangannya apa ya, mungkin mereka memang lebih sulit untuk mengerti, tapi ya saya harus tetap ini apa namanya, memahamkan mereka begitu. Saya ulangi berkali-kali, kemudian saya berikan contoh. Saya ibaratkan kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu seperti ini gitu. Bahkan ketika ngoding pun, ketika misalnya ada logikanya begini, codingnya begini, itu saya ibaratkan ke apa ya, kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih kalau di mata kuliah saya ngajar dasar pemrograman, itu kan ada, kemudian PBO itu kan ada kelas, ada project, ada metode. Nah itu saya ibaratkan ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi biar mereka paham, oh ibaratnya kalau project itu seperti pondok pesantren. Di dalam project itu ada yang namanya package. Package itu bisa terdiri dari beberapa. Itu saya ibaratkan seperti daerah-daerah. Kemudian ada di dalamnya package ada kelas-kelas. Nah itu saya ibaratkan juga seperti kompleks. Jadi akhirnya mereka paham gitu, Mbak. Awalnya saya bagaimana ya metodenya agar mereka sama-sama semuanya bisa paham gitu. Tidak hanya yang mereka punya dasar di TI, tapi semuanya harus paham gitu. Nah, akhirnya saya mencari cara itu, harus kita berikan contoh yang seperti kehidupan kita sehari-hari gitu. Oh, akhirnya mereka paham. Jadi ketika saya bilang ini, udah mereka alhamdulillah sudah mulai ini paham gitu. Ya karena memang di ST ini kan memang kebanyakan mahasiswanya minim. Di MA itu biasanya di PS, jadi mereka fokusnya ke ini bahasa, fokusnya di bahasa, keagamaan fokusnya di agama, langsung ke teknologi. Kan sebenarnya di kelas nanti itu tidak merata kan, ada yang memang tahu tentang teknologi, ada yang tidak gitu. Tapi Ibu tidak mengadakan kelas untuk yang masih memang belum tahu lah gitu ya. Mau mengadakan kelas lain di kelasnya Ibu di kelas. Sebenarnya keinginan seperti ada ya Mbak, seperti itu, keinginan yang seperti itu ada. Cuma mungkin karena kesibukan saya masih selain mengajar harus sambil lalu penelitian, kemudian ya sambil lalu pekerjaan yang di rumah tidak bisa saya tinggalkan gitu. Ya saya cuma gini sama anak-anak, kalau misalnya tidak paham silakan boleh bertanya secara mandiri pada saya gitu. Saya terbuka sama anak-anak, silakan kalian mau curhat boleh mau curhat tentang apapun silakan boleh gitu. Apalagi tentang materi, saya terbuka sekali gitu, silakan bertanya ke saya, dan saya tidak keberatan kalau misalnya mereka sampai datang ke rumah saya hanya untuk belajar kayak gitu, boleh gitu. Saya ada mahasiswa yang sudah kalau datang ke rumah untuk belajar sih belum sih, cuma kalau bertanya secara langsung ke saya lewat WA itu banyak gitu Mbak. Bahkan ada yang sampai curhat, kok anak ini lama ya, beberapa kali tidak masuk. Saya tanyakan, akhirnya ya merasa Bu, saya pengen cerita begini kesulitannya ketika kuliah di ini kayak gitu. Saya kasih, oh begini Mbak, ya kita sebagai dosen tugasnya bukan hanya mengajar sebenarnya ya. Jadi ya setidaknya kita bisa menginspirasi mereka, memotivasi mereka untuk lebih baik begitu, untuk lebih semangat belajar di teknologi.
Ya mungkin cuman ini ya, cuman apa, dari jam mungkin sudah cukup ya ibu ya. Boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau ngasih apa pengalaman lah, mau ngasih apa yang sekiranya bisa untuk, khususnya untuk saya ibu, mahasiswi yang memang cuman awalnya aja yang apa Semangat gitu ya. iya, yang kata ibu tadi, kalau baru masuk paham itu menggebu-gebunya, iya terlalu apa semangat, tapi makin tinggi semesternya itu akan semakin sulit gitu, seakan-akan Kayaknya kita jenuh gitu ya. Heeh. Ya kalau rasa jenuh seperti itu sebenarnya pasti ada ya Mbak ya. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya kita sudah mulai jenuh, silahkan mencari teman untuk belajar bersama kayak gitu. Jangan saya jenuh, kemudian kita ikuti kejenuhan itu ya, ya gimana ya, nggak akan berkembang gitu. Kita cari apa komunitas-komunitas, kan kalau di internet juga banyak komunitas itu Mbak, silakan bergabung. Bisa misalnya mau tanya-tanya di apa komunitas itu, bertanya secara langsung di web itu banyak sekali kan sekarang. Nah, ya kalau misalnya kita mulai jenuh, silakan cari teman untuk apa ya, membangkitkan semangat kita kembali gitu. iya teman hidup juga bisa gitu. Kan apa, kan ibu juga dari TI kan, untuk penyemangat hidup, bonus lah gitu. Itu apa ya, kebetulan saja mungkin Mbak. Iya. Nemenin di semester ya mungkin cukup ya ibu ya. Iya. Ya Mbak. Ya mungkin ngobrol kali ini cukup sampai di sini. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.